Perlu diketahui bahwa ASI adalah hal yang wajib diberikan secara eksklusif kepada anak itu 2 tahun awal, ya. 2 tahun awal itu memang sangat penting untuk gizi bayi. Selain itu juga membangun kelekatan dengan orang tua. Nah, jadi kalau ada penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI oleh orang tua itu ternyata sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak, terutama namanya istilahnya kelekatan dengan orang tua. Ini berkaitan juga dengan efektivitas pengasuhan nantinya. Jadi kalau ada masalah orang tuanya tidak bisa memproduksi ASI sampai 2 tahun, diharapkan tetap melakukan pendekatan dengan bayi, tidak langsung serta-merta memberikan ASI saja kemudian tidak ada sentuhan atau tidak ada usaha untuk membangun kelekatan dengan bayi. Oke. Nah, selain itu ASI juga jauh lebih steril dibandingkan pemberian susu formula. Ya, ada penelitian di Afrika itu menunjukkan bahwa banyak sekali anak yang terkontaminasi oleh bakteri karena pemberian susu formula. Bukan susunya yang bermasalah ternyata, karena yang bermasalah itu adalah kualitas airnya. Jadi hati-hati juga. Nah, kalau ASI itu kan secara otomatis sudah disaring. Ya, apa lagi namanya? Masalahnya itu sebenarnya di kualitas airnya. Jadi berbahaya. Lalu bagi ibu ternyata memberikan ASI itu juga membuat resiko terkena kanker payudara menjadi berkurang dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak memberikan ASI. Ya, kita masuk ke perkembangan motorik. Ya, perkembangan motorik ini ada beberapa pandang sistem dinamik, refleks, kalau motorik kasar dan motorik halus. Apa itu pandang sistem dinamik? Yaitu perspektif mengenai perkembangan motorik yang berusaha menjelaskan bagaimana perilaku motorik dibentuk untuk mendukung persepsi dan aksi. Jadi bagaimana faktor kognitif itu mempengaruhi perilaku motorik pada bayi. Lalu ada namanya refleks. Refleks adalah reaksi yang bersifat otomatis, berada di luar kendali manusia. Nah, pada bayi ada beberapa gerak refleks seperti refleks mencari, refleks mengisap, refleks moro dan menggenggam. Refleks moro itu yang kalau umpamanya dia kaget terus mengkerut, dia seperti takut, nah itu namanya refleks moro. Berikutnya ada namanya keterampilan motorik kasar. Motorik kasar ini disebut motorik kasar karena dia melibatkan otot-otot besar pada pada aktivitas. Aktivitasnya itu menggunakan otot besar. Contoh, menggerakkan tangan, berjalan, memegang, melompat. Lalu perkembangan motorik di tahun pertama itu lebih banyak kepada bagaimana belajar untuk berjalan. Sementara di tahun kedua itu lebih cenderung kepada perkembangan yang melibatkan otot-otot yang melibatkan otot-otot yang lebih kecil. Contohnya memegang, kemudian biasanya kayak membuka botol, menutup botol.
Lalu keterampilan motorik halus itu melibatkan gerakan-gerakan halus atau keterampilan jari jemari, genggaman telapak tangan atau genggaman menjepit. Nah, itu bagian dari keterampilan motorik halus. Lalu kita masuk ke perkembangan sensasi dan persepsi pada sensoris dan persepsi pada bayi. Sensasi itu adalah produk dari interaksi antara informasi dari reseptor sensoris. Jadi sensasi itu ketika kita mendapatkan stimulus dari panca indera. Kemudian muncul namanya persepsi. Persepsi itu menginterpretasikan sensasi tadi. Jadi umpamanya kita kita memegang benda panas. Sensasinya adalah merasakan panas. Persepsi muncul, bendanya panas. Nah, itu namanya proses sensasi dan persepsi. Ya. Kalau pada bayi itu modelnya masih sangat sederhana untuk proses persepsi dan sensasi dan persepsi. Ya, persepsi yang muncul itu pada bayi, sensasi dan persepsi itu biasanya mereka sangat bergantung pada objek yang ada. Jadi bayi itu belum mengetahui kalau objek-objek tertentu itu disembunyikan. Jadi lebih kepada penampilan atau kehadiran dari benda tersebut. Selain itu bayi juga belum terlalu memahami tentang kedalaman, persepsi kedalaman, tinggi apa, sehingga bayi itu tidak tahu, belum mengetahui bahwa tempat ini lebih tinggi daripada tempat yang lain. Nah, itu yang mengakibatkan bayi cenderung sering jatuh kalau tidak diawasi, berbahaya karena memang persepsi visualnya, sensasi dan persepsi tentang itu mereka belum berkembang secara maksimal. Lalu berikutnya isu-isu atau berkaitan dengan pengasuhan dan perkembangan persepsi, ya. Perlu dipahami bahwa sensasi dan persepsi itu tidak sesederhana yang kita kira, bahwa hanya melibatkan satu indera atau apa. Tapi itu adalah salah satu proses yang melibatkan berbagai macam interaksi indera-indera yang lain. Jadi contohnya umpamanya ada sensasi cahaya yang muncul, itu tidak hanya dari mata, tetapi juga biasanya ada bantuan dari indera yang lain. Contohnya cahaya ini munculnya dari mana atau warnanya seperti apa. Nah, itu kan selain mata juga membutuhkan respon dari otak. Nah, jadi banyak hal yang berkaitan dengan proses sensasi dan persepsi ini pada bayi. Jadi tidak serta-merta kita mengatakan bahwa itu hanya terjadi karena adanya interaksi satu indera saja, tetapi berasal dari berbagai indera. Oke, itu saja pembahasan untuk perkembangan fisik di masa bayi. Untuk tugasnya, teman-teman silahkan lihat di slide nomor 36. Di situ ada istilah-istilah penting untuk bab ini. Nah, tugas Anda adalah mencari definisi dari setiap istilah tersebut, ya. Dibuat dalam format PDF. Silakan dituliskan nama, NIM. Kemudian silakan Anda mencari
mencari arti dari istilah-istilah tersebut. Silakan menggunakan sumber apapun, tapi jangan lupa dicantumkan sumbernya. Ya, Anda bisa menggunakan kamus psikologi, bisa. Anda bisa mencoba menggunakan kamus APA, American Psychological Association, tapi Anda harus ubah dulu ke bahasa Inggris, kemudian mengartikannya. Terus kalau umpamanya Anda mencari arti, kemudian dia tidak berhubungan, artinya itu tidak berhubungan dengan keilmuan psikologi, tolong jangan diartikan seperti itu. Jadi diartikan sesuai dengan konteks keilmuan psikologi, ya. Yaitu tugas untuk minggu depan dan dikumpulkan nanti di tanggal paling lambat hari Kamis, ya, Kamis di 21 Oktober pukul 4 sore. Ya, itu saja kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa komen di kolom komentar. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.